kabar kalian hari ini? Baik ya, puji syukur kita dapat bertemu di tempat ini lagi dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Ya. Doa dimulai. Beri salam kepada Bu Guru. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, yang berjudul Garuda Pancasila. Pelajar Pancasila. Nah, untuk itu yang akan menyanyikan sudah hafal dia. Ayo. Yang kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi kita hari ini masuk ke pembelajaran kita ya, yaitu tentang apa? Tentang puisi atau tentang puisi ya. Jadi sebelumnya Ibu tanya dulu materi kita kemarin apa? Siapa yang masih ingat dengan materi kita yang kemarin? Saya Bu, tentang teks eksposisi. Oh iya, Farhan, tentang teks eksposisi. Siapa yang tahu tuh apa itu teks eksposisi? Ya Bu. Oh ya, giring, ayo silakan. Eksposisi adalah teks yang mengungkapkan sejumlah pendapat disertai dengan tujuan meyakinkan seseorang. Oke, teks eksposisi adalah teks yang berisi sejumlah pendapat disertai dengan fakta dengan tujuan untuk meyakinkan seseorang. Ya, kaitannya dengan teks puisi yang kita pelajari berbeda dengan teks eksposisi. Teks eksposisi ini kan berisi pendapat kemudian disertai dengan fakta. Kalau puisi itu berisi tentang gagasan atau perasaan kita, ya, perasaan penyair atau si penulis ke dalam bentuk bahasa yang indah. Oke? Selanjutnya, yang ke-1, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi yang dibaca atau diperdengarkan dengan tepat. Jadi kalian nanti tujuannya bisa mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Selanjutnya yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan unsur-unsur pembangun puisi yang dibaca atau diperdengarkan dengan tepat dan lengkap. Jadi nanti setelah kalian menemukan unsur-unsurnya, kalian klasifikasikan, ya. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ada kalian mencari, menggali dari berbagai sumber, dari buku cetak, buku yang kalian miliki, atau modul. Selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, di bagian mengembangkan ini nanti tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi hasil belajar. Jadi ketika teman kalian membacakan hasil diskusi, kelompok lain wajib juga memberikan tanggapan, entah itu saran atau komentar atau pertanyaan. Ya, inilah yang dibacakan dengan suara lantang. Puisi adalah suatu karangan yang dibacakan dengan suara yang lantang. Oke, bagus. Siapa lagi? Nah ya Bu. Oke, Kian. Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan kita, Bu. Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan kita. Oke, jadi Ibu rasa kalian ini sudah terbiasa
Apalagi? Kegelisahan. Apalagi? Isi hati atau kekaguman kita terhadap sesuatu. Misalnya kepada Tuhan atau kita mencintai ibu kita. Nah, itu bisa kita ungkapkan ke dalam bentuk puisi, ya. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan tentang pengertian puisi? Oh ya, sastra. Apa sastra? Silakan. Bagus sekali pertanyaan sastra. Apakah pantun juga termasuk salah satu puisi? Siapa yang masih ingat apa itu pantun? Itu materi kita waktu kelas 7. Ayo, siapa yang masih ingat? Jadi sastra, pantun itu juga termasuk salah satu puisi, tapi dia puisi lama, ya. Oke. Sampai sini ada lagi yang ditanyakan? Ya. Oke. Nih, ada 2 contoh puisi. Apa judul puisi di sini? Teratai dan pahlawan, ya. Oke. Kemudian ada puisi yang berjudul Remaja. Oke, jadi melalui 4 puisi tadi ya, 4 puisi tadi kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisinya, kemudian diklasifikasikan unsur-unsur pembangun puisinya, ya. Ibu punya LKPD, tapi sebelum itu ibu bagi kelompok dulu. Kemarin ibu sudah sempat sampaikan, sekarang kalian duduk di kelompok masing-masing yang sudah ibu tentukan. Ayo, tanpa ribut, ibu kasih waktu 3 menit. Silakan dibuka terlebih dahulu LKPD kalian, kemudian diisi namanya, ya. Diisi dulu nama kelompoknya. Ada yang kalian bertanyakan dalam daftar LKPD kalian? Di situ ada pertanyaan, identifikasilah unsur-unsur pembangun puisi. Coba kalian buka lagi LKPD-nya, buka. Ada tabel. Ya, ada tabel di belakang. Di belakang itu ada pertanyaan, kemudian ada tabel yang harus kalian isi. Paham maksud tabel itu? Paham? Cuma diperhatikan dulu. Paham tidak? Paham ya? Oke, ibu kasih waktu setelah. Ya, tapi kerjasama ya, berdiskusi, karena kalian ini kelompok, jadi tidak boleh ada yang cuma bengong, diam-diam. Ini kelompok jadi belajarnya jangan cuma di modul, di buku paket, ada juga. Jadi jangan cuma dari satu sumber ya kalian belajarnya di modul. Bu. Oh iya. Jawabannya ditulis di LKPD sana. Oh iya, ibu lupa. Ayo didengar dulu semuanya. Jadi jawabannya itu kalian wajib menulis di buku kalian masing-masing juga, tidak hanya di LKPD, karena LKPD-nya ini bakalan ibu ambil. Jadi agar kalian bisa membaca kembali materi, partisipasi
kepada kelompok Khairil Anwar, Ibu persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok Khairil Anwar akan membicarakan hasil dari presentasi yang kami Majas dan Irama, yaitu bahasa hias yang dapat menghidupkan, meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan dari makna asalnya. Lambang kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Jadi kelompoknya Khairil Anwar, mungkin di kelompok kalian Majas dan Irama dipisah ya? Ya, di kelompoknya Khairil Anwar itu tidak dipisah karena di sumber yang mereka baca itu sama, tapi berbeda. Amanat tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Klasifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Kelompok Khairil Anwar, silakan kasih keras suaranya. Menurut kelompok Anda dalam sebuah puisi apakah selalu memiliki amanat? Oke, apakah dalam semua puisi itu harus selalu ada amanat? Silakan dijawab. Satu karya sastra, yang namanya karya sastra, dia selalu memiliki amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Entah itu amanatnya berupa pengalaman pribadi si penulis atau berupa hal-hal yang ingin penulis sampaikan kepada kita. Contoh, di dalam sebuah kelompok yang ibu nilai yang hasil presentasinya itu bagus, kemudian tidak malu-malu, kemudian jawabannya juga tepat dan lengkap, itu ada pada kelompok Sapardi Djoko Damono. Silakan berikan tepuk tangan. Tetapi ada beberapa anggotanya yang cuma bengong, bermain. Nanti kalian itu yang rugi, ya. Oke, terus tadi kelompoknya W.S. Rendra juga bagus, kelompoknya Khairil Anwar juga bagus, kelompoknya Widi Tukul juga bagus. Kalian semua sudah bagus dan oke. Berikan tepuk tangan untuk kalian. Kita dapat apa aja sih dalam pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oke, Vina. Ayo Vina. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembangun puisi terdiri dari unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik yaitu tipografi, diksi, majas, rima, imaji, kata berlambang. Unsur batin yaitu tema, nada, perasaan, dan amanat. Oke. Jadi unsur fisik dan unsur batin ya, tadi dijelaskan oleh Vina. Jadi dari pembelajaran kita hari ini ada dua hal yang kita pelajari. Unsur-unsur pembangun puisi itu ada dua, unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik apa aja? Ada tipografi, diksi, majas, rima, imaji, kata berlambang. Oke, kalau unsur batinnya apa aja? Ayo, tema, oke, tema, nada, perasaan, dan amanat. Oke, itu sudah paham sama kalian ya. Sini. Dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya nih sama kalian. Adakah kendala yang kalian alami atau kesulitan yang kalian alami selama diskusi tadi? Adakah tidak mau lagi pertemuan selanjutnya seperti ini? Karena itu Ibu nilai juga ada penilaian sikap. Tadi kan Ibu sudah bilang, Ibu tulis, Ibu catat yang ribut-ribut di dalam kelas, yang cuma menghayal, yang cuma bermain, cuma ganggu temannya. Ya? Oke. Untuk itu sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu lupa sampaikan bahwa besok kita akan belajar masih tentang puisi, tetapi yang berkaitan dengan menyimpulkan
tujuan dari puisi. Ya, bisa kalian pelajari di rumah tentang menyimpulkan puisi. Ya, besok kita akan bertemu kembali. Silahkan kalian jaga kesehatannya, jangan sampai ada yang sakit. Semangat, tetap semangat. Masih semangat tidak ini? Masih dong. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Ucapkan terima kasih. Ketua kelas, ayo dipimpin doanya. Diri siap.